Perusahaan multinasional Unilever dihujat ramai-ramai oleh netizen Indonesia. Pasalnya, Unilever baru saja menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan LGBTQI di seluruh dunia. Usai unggahan ini mengudara, tak sedikit netizen Indonesia mengancam akan memboikot produk-produk Unilever, sebab mereka tak ingin membeli produk dari perusahaan yang mendukung LGBT. Pernyataan sikap itu diutarakan akun Instagram Unilever International pada 19 Juni. Unilever menyatakan komitmen mereka untuk mewujudkan perusahaan yang inklusif dan mendukung keberagaman. Mereka pun bekerja sama dengan Stonewall, lembaga amal LGBTQI, untuk memastikan kebijakan serta tindakan mereka tidak diskriminatif. Pernyataan ini bersamaan dengan Pride Month, bulan yang memperingati hak-hak LGBTQI dan menjadi momentum menentang diskriminasi. Sejak 2016, Human Rights Watch merasa bahwa diskriminasi terhadap LGBTQ di Indonesia semakin memuncak. Insiden kekerasan oleh ormas maupun pernyataan diskriminatif dari pejabat negara bermunculan. Contohnya, pernyataan Menristek Dikti saat itu, M. Nasir, bahwa ia akan melarang organisasi-organisasi LGBT di kampus. Unilever pun bukan perusahaan multinasional pertama yang bermasalah dengan warga Indonesia gara-gara menunjukkan dukungan pada LGBTQ. Pada 2016, WhatsApp dan Line diminta menghapus stiker yang dinilai mempromosikan homoseksualitas. Kemenkominfo bahkan turun tangan dan mengancam akan melaporkan aplikasi tersebut ke panel konten negatif. Padahal, banyak perusahaan selain Unilever dan WhatsApp yang belak-belakan mendukung hak LGBTQ. Pada 2015 misalnya, sebanyak 379 perusahaan menandatangani surat dukungan terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Alasan mereka gampang, aturan yang tidak diskriminatif akan membuat hidup orang banyak lebih baik, sehingga memperbaiki kualitas hidup, mengurangi diskriminasi, dan meningkatkan produktivitas orang banyak. Perusahaan seperti Coca-Cola, Facebook, Google, Apple, hingga Microsoft turun gunung untuk menandatangani surat tersebut. Di kancah internasional, perusahaan pun ingin lebih terbuka mendukung hak LGBTQI sebab sikap generasi muda terhadap LGBTQI mulai berubah. Saat generasi muda berangsur-angsur semakin mendukung hak LGBTQI, perusahaan yang diskriminatif akan dijauhi konsumen. Bahkan, tak sedikit contoh kasus menunjukkan bahwa wilayah yang menerapkan aturan anti-LGBT mengalami kerugian finansial. Ketika negara bagian Indiana menandatangani aturan anti-LGBT, belasan konvensi bisnis batal digelar di sana, dan Indiana rugi puluhan juta dolar. Ketika Texas mencoba menerapkan kebijakan anti-LGBT juga, mereka balik kanan setelah diproyeksi merugi 3 miliar dolar. Sederhana saja, tak ada yang mau menentang opini publik internasional dan terang-terangan terlihat anti-LGBT. Selain itu, 71% individu LGBT dan 82% individu non-LGBT yang mendukung kesetaraan hak lebih mau membeli barang atau jasa dari perusahaan yang mendukung hak LGBT. Maka, masuk akal bila Unilever dan perusahaan gede lainnya tiba-tiba mendukung LGBTQI. Itu baik untuk bisnis mereka.